dengan dua kekuatan klaster Islam itulah menjadi satu ya, bersatu padu menjadi kekuatan baru dan mungkin kekuatan Islam yang akan mendongkrak kekuatan Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Beritapedia. Kita kembali di program Bincang Redaksi bersama saya Fahmi Mukti, redaktur beritapedia.co.id. Kali ini saya sudah ditemenin kembali dengan Bung Dimas Madya, pimpinan redaksi dari Beritapedia. Alhamdulillah kita kali ini sudah mendapatkan informasi yang cukup menarik untuk disampaikan kepada publik dan bagaimana membaca tentang poros koalisi yang hari ini semakin mengerucut. Di mana kemarin ada kabar yang baru diterima informasinya bahwa Demokrat menjadi kekuatan baru bagi Prabowo Subianto. Namun sebelum ke pembahasan, sahabat Beritapedia jangan lupa manfaatkan channel ini untuk memberikan masukan di kolom komentar dan jangan lupa pula like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan informasi yang update serta bermanfaat bagi sahabat sekalian. Baik Bung, untuk bincang redaksi kali ini kita akan membahas bagaimana poros koalisi usai Demokrat dukung Prabowo. Di mana kemarin Prabowo mendapatkan kekuatan baru yaitu Partai Demokrat setelah mereka keluar dari koalisi Perubahan dan Perbaikan. Dan mereka menyatakan diri langsung masuk ke dalam koalisi Prabowo Subianto. Bahkan SB-nya sendiri pun menyatakan siap untuk turun gunung. Kita bacakan beritanya terlebih dahulu, dikutip dari beritapedia.co.id. Peta kekuatan tiga poros koalisi usai Demokrat dukung Prabowo. Beritapedia.co.id Bandung. Keputusan Partai Demokrat dukung Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju memperkuat pada Pilpres 2024 diisi oleh tiga poros koalisi partai politik. Otak-atik dukungan parpol terhadap capres belakangan jadi dinamika dan manuver politik bagi kubu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Pencalonan presiden mengharuskan mengusung memiliki suara memenuhi syarat ambang batas pencalonan capres dan cawapres atau presidensial threshold, sebagaimana diatur dalam pasal 202 Undang-Undang Pemilu. Aturan tersebut menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Tiga koalisi parpol pengusung Anies, Ganjar, dan Prabowo saat ini tercatat memenuhi syarat presidensial threshold untuk pencalonan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Baik Bung, namun sebelum kita jauh membahas bagaimana poros koalisi yang hari ini menjadi kekuatan untuk Pilpres 2024, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana nih Bung penjelasannya mengenai tentang poros untuk menjadi calon presiden itu ditentukan oleh presidensial threshold yang harus memenuhi 20%. Silakan Bung, bagaimana? Mengenai Pilpres 2024 nanti itu kan itu kita mengacu ke aturan presidensial threshold ya yang diatur melalui pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, bahwa di mana mengacu terhadap konsepnya itu setiap partai politik itu harus berkoalisi ya, harus berkoalisi. Artinya koalisi itu harus memenuhi syarat yang ditentukan yaitu minimal 20% ya. 20% dari mana nih Bung 20%? Ya, 20% itu dari kursi yang diduduki suara ya, yang diduduki di parlemen. Dari masing-masing partai berarti dari bukan hanya satu partai saja. Betul mungkin ya. Dan artinya bahwa setiap partai politik itu ketika tidak memenuhi syarat presidensial threshold, mereka harus bergabung dengan koalisi lain yang disebut dengan berkoalisi. Yang disebut dengan berkoalisi untuk memenuhi
syarat 20% ya presidensial threshold itu. Nah, artinya bahwa koalisi itu harus diselenggarakan oleh setiap partai ya untuk menyelenggarakan pemilu di 2024 nanti. Dalam hal mereka nanti akan mengusung capres dan cawapres. Betul. Nah, ketika kita melihat kekuatan persentase di setiap partai politik, hitungan kuantitatif itu yang memenuhi dalam satu partai itu kita tahu hanya PDIP ya. Walaupun satu partai, Ya, dia sudah memenuhi syarat ambang batas tersebut. betul ya, meskipun dia tidak diikuti oleh partai lain. Ya, Misalkan dia itu hanya satu partai, tidak atau berkoalisi dengan partai lain. tidak berkoalisi dengan partai lain, dia itu sudah memenuhi syarat presidensial threshold ya dengan jumlah 22,26% ya untuk kursi atau jumlah suara itu yang dimiliki oleh PDIP. Karena dia sebagai pemenang mungkin Ya, di pemilu 2019. Betul, dia sebagai pemenang pemilu secara nasional di pemilu 2019 ya. Kemudian ketika kita mengukur dari kekuatan kursi di setiap koalisi itu yang tergabung pertama di koalisi perubahan, kedua di koalisi Indonesia Maju, dan yang ketiga di koalisi presiden koalisi Ganjar Pranowo itu. Ya. Yang pertama kalau Anies itu saat ini dari gabungan partai PKS, kemudian PKB dan Nasdem itu sebanyak 167 kursi. 167 kursi di parlemen. Di parlemen ya, di parlemen. Kemudian yang kedua Prabowo itu yang paling gemuk. Prabowo justru mendapatkan paling banyak karena didorong beberapa partai ya, Bung. Ya, beberapa partai, dan hari ini Demokrat merapat ke koalisinya Prabowo. Betul. Ya, yang jumlah kursinya itu sebanyak 261 kursi ya. 261 kursi untuk di koalisi KIM, koalisi Indonesia Maju. Ya, dan yang ketiga itu Ganjar Pranowo ya yang diusung oleh koalisinya PDIP dan P3 itu sebanyak 167 kursi. 147 kursi ya, 147 kursi. Artinya ini juga untuk kursi itu masih banyak Anies ya dibanding dengan PDIP. Ya. Tapi karena dua partai tadi. Ya. Itu, tapi dua partai tadi. Tapi meskipun jumlah kursi itu tetap ketika kita mengukur kekuatan kuantitatif ya di setiap wilayah itu, tetap yang diperhitungkan oleh setiap partai politik dengan mengusung capres dan cawapresnya itu hari ini kita melihat peta di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jadi 3 basis wilayah tersebut adalah kekuatan utama untuk dimenangkan dari tiap-tiap pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Itu ya yang mereka rebutkan ya, suara yang mereka rebutkan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kemudian ketika kita mengulas seperti yang dibincangkan pada episode pertama kemarin. Betul. Ya bahwa kenapa secara kuantitatif tadi Surya Paloh itu lebih memutuskan memilih PKB dibanding memilih Demokrat atau dengan AHY-nya gitu sebagai calon wakil presiden. Karena PKB itu sendiri adalah mempunyai lumbung suara yang besar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, dia itu di posisi kedua setelah PDI. Setelah PDI kalau di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur itu PKB adalah pemenang. Ya. Nomor 1. Ya, PKB untuk kursinya tetap bahwa PDIP juga paling besar ya untuk di Jawa Timur dan termasuk Jawa Tengah ya, beda tipis dengan PDIP, PKB dan PDIP. Nah, secara kuantitatif itulah mungkin Surya Paloh menilai bahwa bagaimana kekurangan basis suara yang dimiliki oleh koalisi perubahan itu harus memutuskan Caimin ini sebagai cawapresnya untuk mendampingi Anies Baswedan. Tapi jangan
jangan lupa juga bahwa Demokrat juga mempunyai basis suara yang besar di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Demokrat itu kalau lumbung suara nasional itu Demokrat yang paling besar justru di Jawa Timur. Ya. Meskipun hitung-hitungan suara dan kursi itu urutan keempat lah, urutan keempat dibanding dengan partai-partai yang lain. Artinya kita mengukur bahwa secara kuantitatif kader Demokrat juga sebetulnya siap. Nah, Demokrat itu lumbung suaranya sama seimbang lah gitu. Seimbang antara Jatim, Jabar, termasuk Jawa Tengah. Itu tidak jauh berbeda. Artinya stabil, suaranya itu stabil. Betul. Oh, hanya Demokrat mungkin yang memiliki kestabilan untuk penentuan suara baik di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Kalau kita mengukur kekuatan itu secara kuantitatif bahwa persaingan antara PDIP dan koalisinya Prabowo nanti juga bisa berkompetisi untuk merebut suara di basis wilayah tersebut. Begitu. Di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan termasuk Jawa Tengah. Termasuk Jawa Tengah, begitu. Baik, Bung. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kekuatan-kekuatan dari masing-masing partai, baik di koalisi Prabowo, koalisi Ganjar, dan koalisi Anies. Nah, hari ini yang jadi pertanyaan itu ketika gabungnya Demokrat ke Prabowo, gitu ya. Ini ya, gabung Demokrat ke Prabowo, apakah masuk menjadi kekuatan tambahan? Karena tadi, walaupun Demokrat ini tidak menjadi pemenang di parlemen, tetapi Demokrat memiliki suara yang stabil, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun Jawa Barat. Nah kemudian, seperti ini, Bung. Apakah menguntungkan atau tidak bagi Demokrat ketika mereka gabung ke koalisi Prabowo? Karena seperti mana yang di topik pertama kita sampaikan bahwa ketika Demokrat gabung dengan Prabowo itu kemungkinannya sangat besar. Ketika Demokrat gabung dengan PDIP itu kecil kemungkinannya. Namun waktu kemarin disampaikan bahwa ini masih akan terjadi beberapa kemungkinan, dan kemarin sudah diputuskan bahwa Demokrat pasti bergabung dengan Prabowo. Kemudian, Bung, seperti ini, apakah juga dengan masuknya ke Prabowo, Demokrat tetap akan ngotot untuk menjadikan AHY sebagai cawapres, atau ada kekuatan-kekuatan lain yang ingin dibangun oleh Demokrat? Seperti apa, Bung? Kalau lihat di pernyataan para kader Demokrat ya, seperti yang dinyatakan oleh Bung Andi Malalanggeng juga, bahwa dia menegaskan tidak akan ada tawar-menawar terkait cawapres ya yang disodorkan berkoalisinya Demokrat ke Prabowo. Ya, itu juga kita kutip ya sebagai pemberitaan kita di redaksi, bahwa katanya mereka menyatakan tidak ada nilai tawar ya yang berikan kepada Prabowo ini, bahwa AHY sebagai cawapres ya, sebagai cawapres. Meskipun kalau kita hitung-hitungan sebetulnya kekuatan Demokrat itu juga besar ya. Besar. Kenapa? Karena kita melihat itu bukan hanya secara kuantitatif, tapi juga secara kualitatif. Ya, betul, kualitatif. Ketika kita melihat sosok AHY, itu ada nilai tawar bahwa dengan sosoknya itu sebelumnya pernah kita beritakan bahwa ketertarikan ya pemilih muda itu relatif condong cawapresnya itu kepada AHY. Ya, selain dia punya basis suara yang cukup bisa diperhitungkan secara kuantitatif, tapi juga secara kualitatif juga AHY itu nilai tawarnya tadi ada rasa suka di kalangan usia muda, ya, pemilih-pemilih muda. Yang kedua, bahwa dia itu adalah sosok yang smart, ya, yang pintar juga, dan kemudian dia itu terlihat fresh ya, segar ya.
Betul, ya, betul. ditambah dengan berparas yang apa ya, yang tampan lah, itu juga bisa jadi Itu ukuran. mungkin bisa menjadi salah satu indikator. Betul. Tapi yang terpenting adalah tidak akan jauh berbeda dengan koalisi yang lain. Setiap kekurangan kuantitatif itu yang akan menjadi satu proyeksi mereka ya, untuk mereka kejar, yang terutama dilihat di kekurangan basis Prabowo ini adalah sama ya, antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu kan. Artinya kalau kita melihat pertandingan berebut suara basis tersebut, sosok cawapres yang akan mereka bidik itu kemungkinan relatif mereka akan melihat sosok-sosok yang berada di NU. Oh, betul. Ya, terlepas itu kader struktural maupun kultural. Yang jelas ada latar belakang bahwa dia itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama lah, dianggap seperti itu. Nah, begitu. Jadi sampai hari ini Prabowo pun meskipun koalisinya sudah ada PAN, sudah ada Golkar, sudah ada Demokrat, Prabowo tetap kekeh ingin mencari calon atau bakal calon wakil presiden dari suara NU. Ya. Apakah memungkinkan atau tidak, Bung nih? Soalnya nih seperti ini. Yang kemarin rame dan informasi yang baru diterima itu bahwa Golkar ternyata kekeh juga ingin mencalonkan ketua umum partai Golkarnya, yaitu Erlangga Hartarto, masuk ke dalam daftar bursa cawapres gitu. Dan bahkan informasi yang baru kita terima nih, Bung, ketika memang Prabowo dianggap masih bimbang, kemudian ada potensi yang menguntungkan bagi Golkar, kenapa tidak? Ada statement yang kita terima seperti itu, Bung. Ini bagaimana? Ya, yang jelas Prabowo itu juga orang yang berpengalaman dalam pengalaman politiknya itu di kontestasi pemilihan presiden ya. Betul. Beberapa kali, walaupun beberapa kali kalah ya, dengan kekalahan itu ya dia menganggap bahwa kemenangan yang tertunda. Kemenangan yang tertunda. Artinya bahwa setiap proses yang telah dia lalui itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi Prabowo itu. Tapi karena kita melihat bahwa sosok Prabowo itu juga adalah sosok yang tangguh ya. Tangguh gitu. Tangguh itu walaupun beberapa kali kalah, dia tetap mencalonkan presiden. Ya, mungkin seperti itu tangguhnya. Ya, jadi tangguh itu pantang menyerah. Betul. Dan sikap itu adalah para jiwa-jiwa patriotisme ya. Orang-orang TNI lah seperti itu. Jiwa-jiwa itulah yang menjadi jiwa Prabowo, sehingga dia terus kan ikut ya. Sampai hari ini di Pilpres 2024 ini dia ikut menjadi kontestan ya Pilpres sebagai calon presiden. Nah, untuk kekuatan cawapres tetap bahwa kita mengestimasi secara kuantitatif, mereka akan melihatnya itu secara kuantitatif. Ya, basis mana yang diperlukan oleh Prabowo sebagai lumbung untuk memenuhi kekurangan suara yang dimiliki oleh basis koalisi Indonesia Maju ya, Indonesia Maju ya. Cawapres yang kandidasi cawapresnya itu kan sudah muncul dari jauh-jauh hari ya. Ya, antara Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan mungkin hari ini muncul ada Ridwan Kamil ya. Nah, Ridwan Kamil yang kemarin juga ramai di pemberitaan ya. Digoda-goda partai sebelah. Irisan atau bergesekan dengan PDIP yang sebelumnya itu katanya Ridwan Kamil menyatakan ini ditawar sebagai cawapres Ganjar oleh Megawati, tapi Megawati memberikan statement jangan kepedean katanya kan gitu. Artinya bahwa ada perhitungan politik juga, karena Ridwan Kamil ini adalah orang partai, yaitu Partai Golkar ya, yang sebelumnya dia
meminta izin pasti ke ketua umumnya. Ketua umum, ya. Ya, dan pasti ada atensi dari ketua umum antara dibolehkan dan tidaknya lah seperti itu. Tapi kalau melihat kekuatan Ridwan Kamil secara kuantitatif sebetulnya untuk Jawa Barat itu tidak menjadi kekurangan untuk koalisinya Prabowo, karena Gerindra itu basisnya Jawa Barat. Jawa Barat juga. Jawa Barat artinya kalau kita ukur itu persentasenya kecil kan gitu. Ini yang mana nih persentasi yang lebih besar? Ya kalau kita lihat alur bagaimana informasi yang kita terima sebagai muatan redaksi ini, ada yang baru ini ketika datangnya AHY, ada nilai tawar ketika datangnya AHY, sehingga yang sebelumnya itu antara Erlangga Hartarto, kemudian Erick Thohir, dan yang tiga muncul baru adalah AHY, yaitulah yang akan menjadi perhitungan oleh Prabowo Subianto. Meskipun ya sudah kita ingatkan bahwa yang namanya politik itu bisa berubah dalam hitungan detik ya. Dalam hitungan detik kita tidak tahu, karena ini penyebabnya itu apa? Karena penyebabnya adalah tadi orang memandang itu dalam hitungan kuantitatif. Tapi kalau hitungan kualitatif itu akan berbeda. Iya, betul. Kalau hitungan kualitatif itu akan berbeda karena dorongannya itu ini memaksa kita berada di dalam kuantitatif itu terpagari oleh presidensial threshold. Yeah. Nah itu terpagari oleh aturan itu ya, yang Undang-Undang Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Semacam terpagari oleh itu. Artinya masyarakat pemilih ini mereka tidak akan tersalurkan keseluruhan suara aspirasi mereka, karena aspirasi rakyat itu otomatis akan melihat kualitas. Bagaimana secara figuritas setiap calon presiden maupun calon wakil presiden itu rakyat anggap pantas dan layak. Artinya semakin banyak kandidasi calon presiden ya, itu kan, itu akan lebih baik, banyak pemilih, banyak pilihan bagi rakyat. Untuk mengetahui kualitasnya. Ya, untuk memilih kualitas setiap calon-calon tersebut. Karena terbagari oleh presidensial threshold 20% itu, sehingga partai politik ini harus berkoalisi memenuhi 20%, otomatis bergabungnya para partai politik itu ini akan terklaster menjadi beberapa koalisi. Betul. Yang maksimalnya itu ya tidak akan lebih dari 4 poros koalisi. Maksimal kalau kita lihat jumlah partai politik itu maksimal ya 3 poros koalisi. Betul. Dan buktinya hari ini sudah ada 3 koalisi, dan belum pernah ada ya sejarah 4 poros koalisi ya. Karena memang sulit dengan pagar 20% tersebut, sulit untuk setiap partai itu bisa memenuhi ambang batas tersebut. Betul ya. Kalau kemudian secara peta kekuatan politik, bahwa kita melihat ini ada yang semacam buyar di sisi kualitas gagasan yang dibawa oleh setiap koalisi ini, terutama di koalisi perubahan. Di koalisi Anies dan Muhaimin. Ya, atau di koalisi perubahan dan persatuan. Yeah. Sebelumnya itu mereka itu gagasan mereka itu kan perubahan dan persatuan ya. Dalam arti bahwa perubahan dan persatuan itu mereka mempunyai visi merubah keadaan dalam konteks setiap kebijakan dan aturan yang berada di rejim pada hari ini. Kemudian ketika mereka menang akan dirubah dengan niat yang lebih baik lah, seperti itu. Nah, dan ketika sebelum hengkangnya Demokrat itu, koalisi itu memang terlihat ada sebuah poros yang dimana gagasannya itu mengedepankan ini adalah aspirasi rakyat,
karena partai-partainya itu tidak berada di dalam rejim yang sedang berkuasa. Itu. Namun ketika masuknya PKB, justru seperti yang disinggung oleh para pengamat politik, termasuk Bung Fahri Hamzah, Partai Gelora ya, dia dengan tegas dan keras. Jadi yang disebut dengan moto perubahan itu sebetulnya tidak jelas. Moto perubahan itu tidak jelas karena PKB dan Nasdem itu adalah partai yang berkoalisi dengan rejim, sebetulnya seperti itu. Partai yang berada di dalam kekuasaan rejim hari ini. Artinya sebetulnya itu sama saja dengan berkelanjutan, bukan merubah ya. Betul. Bukan merubah kebijakan-kebijakan rejim yang ada pada saat ini lah, seperti itu. Baik. Jadi banyak persepsi-persepsi para pengamat politik itu menyatakan bahwa Anies atau koalisi Anies bersama Muhaimin atau koalisi perubahan tidak jelas perubahannya mau kemana. Tetapi jangan lupa bahwa kemarin setelah PKS mendeklarasikan bahwa PKS mendukung Cawapres Muhaimin Iskandar dan tetap solid di jalur koalisi perubahan. Nah, berarti PKS yang selama ini, PKS yang selama ini mempertahankan dan PKS yang 9 tahun di luar daripada kekuatan rezim, PKS masih memiliki misi untuk perubahan dan persatuan atau perubahan dan perbaikan yang nanti tujuannya adalah kesejahteraan yang disampaikan oleh Sekjen PKS dan termasuk sepakat pula Caimin untuk mengusung gagasan-gagasan seperti itu. Ini bagaimana, Bung? Nah, untuk koalisi ini ketika kita melihat poros kekuatan justru ada semacam klaster yang kontras ya, yang jelas nih ya, klaster poros yang jelas. Klaster poros yang jelas antara PKB, PKS dan Nasdem. Ya, pertama itu poros koalisi perubahan, kemudian poros koalisi Prabowo dan koalisinya PDIP atau Ganjar Pranowo lah gitu. Jadi kejelasan itu juga menjadi sebuah identitas tertentu dalam pemilihan suara nanti, dalam pemilih suara nanti di Pilpres 2024. Nah, PKS dengan PKB ini sudah kita bahas di segmen pertama ya, bahwa ini semacam ada kekuatan baru ya, ada kekuatan baru di poros Islam. Bahwa PKS ini kemarin kita singgung itu membawa gerbongnya Islam yang fundamental, dan yang kemudian di PKB itu yang membawa dengan Islam yang kultural, membawa gerbongnya Nahdlatul Ulama yang kita sebut itu sebagai Islam kultural ya. Dan dua kekuatan Islam itulah, dengan dua kekuatan klaster Islam itulah menjadi satu ya, bersatu padu menjadi kekuatan baru dan mungkin akan menjadi kekuatan besar di tatanan polarisasi Islam lah, anggap seperti itu. Kekuatan Islam yang akan mendongkrak kekuatan Anies Baswedan itu dalam konteks secara kualitatif. Nah, seperti itu. Karena mau tidak mau bahwa di kita itu gagasan Islamisme itu juga kuat ya. Apalagi jadi, identitas itu sebetulnya tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun ya. Betul. Dan kekuatan kekuatan gagasan itu ya karena bahwa di kita itu kan mayoritas umat Islam. Nah, seperti itu. Tapi jangan juga kita melihat kekuatan Islam, karena Islam juga bukan hanya Islam fundamental, Islam kultural, ada juga yang nasionalis, religius, anggaplah seperti itu. Mereka beragama Islam, tapi mereka kuat juga dalam konteks jiwa nasionalisnya, nah gitu. Jiwa nasionalisnya. Jadi yang dikedepankannya itu adalah semacam ideologi nasionalisnya, gitu. Ideologi nasionalisnya yang saat ini justru tergabung di koalisinya Prabowo, betul. Subianto. Nah, koalisi Prabowo Subianto ini
memang tokoh-tokoh nasionalis semua. Nah, betul. Nah, justru ketika Demokrat hengkang dari koalisi perubahan masuk ke koalisi Prabowo, itu justru adalah langkah yang pas dalam konteks gagasan nasionalisme, gagasan ideologi lah gitu ya. Ideologi nasionalisme itu. Karena Demokrat itu kan partai nasionalis gitu kan. Dan di dalam koalisi Prabowo itu adalah partai-partai yang nasionalis semua. Nasionalis PAN, semua. Golkar, PAN, Golkar, Demokrat, Gerindra, Demokrat, PAN kan gitu. Dan partai yang lain lah yang mendukung Prabowo Subianto. Kemudian yang juga dikatakan oleh Sekjen ya PDI Perjuangan Hasto, dia mengatakan bahwa partai PDI itu adalah partai kiri ya, grassroots-nya itu ke progresif lah, partai progresif ya, partai kiri itu adalah partai progresif kata Sekjen PDIP itu. Nah, artinya klaster 3 poros kekuatan koalisi ini semacam menjadi jelas ya 3 kekuatan di pemilu 2024 nanti. Itu juga akan menjadi hitungan kualitatif ya, kualitas ya, hitungan suara nanti bagi para pemilih di pemilu 2024 seperti itu. Jadi masyarakat nanti akan lebih mempertimbangkan nih, kemana mereka memberikan dukungan, kemana mereka akan memilih para calon presiden dan para calon wakil presiden. Ya, nah begitu. Artinya kan gini, kalau hitungan kuantitatif itu kan diukurnya nanti grassroots-nya itu adalah kader. Sebanyak sekian ratus kursi di koalisinya Anies Baswedan, sekian ratus kursi di koalisinya Prabowo Subianto dan PDIP. Nah, artinya maksudnya adalah nanti kader ya, kader partai itu yang akan grassroots di bawah mengkampanyekan atau memobilisasi kekuatan suara masyarakat yang semakin banyak akan semakin besar, kuat. Ya akan semakin berpotensi untuk menang. Nah, itu hitungan kuantitatif. Betul. Semakin banyaknya partai politik yang masuk, semakin banyaknya kursi di koalisi tersebut, ya artinya korelasinya adalah akan semakin banyak kader yang akan memperjuangkan suara yang diusungkan calon presiden dan wakil presidennya nanti di 2024. Nah, itu secara kuantitatif. Tapi kalau melihat secara kualitatif tadi, itu juga tidak bisa kita pisahkan ya. Tidak bisa kita pisahkan. Yang jelas nanti masyarakat ini kalau orang bilang para pengamat politik, kemudian tokoh-tokoh nasional masyarakat ini sudah dianggap cerdas dalam konteks memilih, sebetulnya itu juga masih tidak bisa dipastikan karena kecerdasan masyarakat ini tidak tersalurkan akibat pagar 20% threshold, pagar ambang batas tersebut karena kandidasi para calon presiden dan calon wakil presidennya itu terbatas. Tapi kalau banyak, tidak ada ambang batas itu, masyarakat akan banyak pilihan nih, mana yang paling berkualitas. Nah, sehingga harapan masyarakat ini juga semacam tersalurkan potensinya ya lah gitu kan. Potensinya itu semacam potensi suaranya itu semacam tersalurkan dengan ketika banyaknya calon presiden maupun wakil presiden itu sendiri. Gitu. Nah, seperti itulah. Baik, Bung. Cukup hangat dan menarik untuk pembahasan kali ini. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Sahabat Beritapedia, sayang sekali waktunya harus kita akhiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa Sahabat Beritapedia untuk nantikan konten-konten kami selanjutnya di Bincang Redaksi, dan semoga kami bisa terus memberikan informasi update bermanfaat khususnya untuk mengulas bagaimana arah Pilpres menuju 2024. Siapakah yang akan menahkodai Indonesia setelah lengsernya Presiden Joko Widodo? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.